Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Afril. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS pada bab 4 dengan judul Air Sumber Kehidupanku dengan materi siklus air. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video siklus air, kalian mampu menganalisis hubungan antar proses dalam siklus air dengan runtun. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, kalian mampu mengevaluasi perilaku penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan sikap peduli terhadap upaya menjaga kelestarian air. Yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, kalian mampu membuat model spinner siklus air sederhana dan menjelaskannya secara lisan di depan kelas. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian memperhatikan bahwa air di bumi ini tidak pernah habis? Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Nah, jadi kenapa air di bumi ini tidak pernah habis? Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Kira-kira apa ya siklus air itu? Lalu bagaimana proses terjadinya siklus air? Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Tolong disimak sampai akhir. Nah, ternyata hujan merupakan bagian dari siklus air. Jadi, siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi turun ke bumi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap koleksi, yang kedua evaporasi, yang ketiga ada kondensasi, yang keempat ada presipitasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya gambar siklus air. Yang pertama itu di koleksi, yaitu air berkumpul di lautan, di danau, di waduk, dan di sungai. Kemudian air di sungai ini mengalami evaporasi, yaitu penguapan karena adanya matahari. Selanjutnya, terjadi proses kondensasi. Proses kondensasi ini, uap airnya berubah menjadi titik awan. Berubah menjadi titik air dan awan. Lalu yang terakhir terjadilah presipitasi, yaitu turunnya hujan dari awan ke bumi. Nah, siklus ini tuh berputar secara terus-menerus. Nah, Ibu akan menjelaskan proses-prosesnya secara lebih detail lagi. Di sini ada koleksi. Koleksi merupakan pengumpulan air, yaitu proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, di danau, di waduk, dan juga di sungai. Lalu ada evaporasi. Evaporasi ini penguapan, adalah proses di mana air berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Nah, uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi ini pembentukan awan, yaitu proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Lalu yang terakhir ada presipitasi. Presipitasi adalah turunnya hujan. Merupakan proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi ini akan kembali ke sungai, ke danau, ke lautan, dan meresap ke dalam tanah. Selanjutnya ada manfaat siklus air. Yang pertama,
menjaga ketersediaan air di bumi, yaitu memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, di danau, di waduk, maupun di sungai. Yang kedua, mengisi sumber air tanah. Nah, penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, sumur, dan juga pertanian. Lalu yang ketiga, untuk menjaga ekosistem. Nah, siklus air ini menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama ini, seluruh tahapnya itu saling mempengaruhi. Jika salah satu tahap ada yang tidak terjadi, maka siklus air pun tidak akan berjalan. Yang kedua, ada perubahan iklim. Nah, kalau cuacanya makin panas, maka air akan lebih cepat menguap dan bisa membuat hujan jadi jarang atau terlalu lebat. Yang ketiga, aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini bisa seperti mencemari air, menebang hutan, membuang tanah, yang dapat mengganggu aliran air dan membuat siklus air tidak berjalan dengan baik. Lalu ada cara menjaga ketersediaan air. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, mengurangi pencemaran. Yang ketiga, pembuatan daerah resapan air. Yang terakhir, melakukan reboisasi. Nah, mungkin segitu aja video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan terkait materi siklus air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!